Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Dukun pompa air dagelan. Teman-teman yang baru menemukan video saya atau channel saya sampaikan di awal bahwa channel atau video-video saya itu banyak sekali, hampir 99,9% hanya berisi teori dan ngomong aja atau ngoceh. Jadi teman-teman yang tidak cocok dengan model video-video saya, silahkan mulai di awalnya langsung skip. Nanti Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya karena tidak cocok sesuai keinginan Anda. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari subscriber saya, akunnya Mas Wit 318 ya kalau tidak salah. Beliau itu memasang atau menggunakan dua pompa yang sama, yaitu Shimizu 250, satu sebagai booster, satunya sebagai pompa sumur yang mengisi torrent. Karena dari beberapa pertanyaannya itu saya akhirnya salah menjawab, karena yang ditanyakan mungkin booster, saya menjawab pompa sumur atau sebaliknya. Kali ini akan coba saya jawab sesuai video saya yang 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu, tepatnya hampir jam yang sama, jam seperti saat ini, yaitu tengah malam jam 12-an, saya memberikan tutorial kepada subscriber dari Kembangan, Jakarta Barat kalau tidak salah, namanya Mas Opan. Yaitu beliau memakai pompa Sanyo tipe 255 atau berapa ya, pokoknya tabung yang di bawah. Saya sebutnya pompa tersebut sebagai Japanese style, pompa jet Japanese style. Jadi ada dua style pompa yang saya sebut sendiri ya, itu namanya Japanese style, satunya Italian style. Kalau Japanese style kalau di merek Shimizu seperti tipe 250, PC 250. Yang Italian style umumnya banyak yang pakai karena lebih murah, yaitu Shimizu PC 260 yang tabung merah di atas itu Italian style, yang tabung bawah itu Japanese style. Khusus untuk pompa yang Japanese style itu dilengkapi yang namanya pressure regulator, pengatur tekanan. Inilah keunggulan teknologi Jepang ya, menurut saya itu lebih unggul daripada Eropa. Jadi kalau pada pompa jet pump itu, setahu saya memang untuk model apapun itu harus dicekik keluarannya, ada stop keran. Modelnya macam-macam. Memang ada yang bilang tidak perlu stop keran, bisa mengalir. Ya monggo, alhamdulillah, gitu aja, saya nggak mau berdebat. Tapi kenapa orang-orang yang memakai model pompa air jet pump Japanese style itu rata-rata langsung bisa mengalir? Karena di dalam pompa air Japanese style itu ada pressure regulator yang dari pabrikannya sudah di settingan awalnya. Sedangkan pada pompa jet pump model Italian style itu kayaknya di dalam buku petunjuknya tidak ada yang mencantumkan pasanglah stop keran. Itu kayaknya yang akhirnya bikin tidak mengalir. Bagi saya tidak ada masalah, itulah cara pabrik memberikan saya rezeki, gitu aja. Jadi karena banyak yang memakai Italian style, alhamdulillah saya banyak pekerjaan gitu loh. Jadi banyak pompa jet pump tidak mengalir. Yang kedua, saya mau meluruskan pendapat yang mengenai bahwa jet pump itu adalah pompa air yang keluarannya besar. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru, teman-teman. Jadi jet pump itu kalau dipakai sesuai peruntukannya, menghisap permukaan air yang lebih dari 9 meter, maka keluarannya itu kecil. Pompa jet pump itu pompa yang efisiensinya paling rendah, karena sebagian airnya harus dikembalikan ke bawah untuk masuk ke mata jet untuk membantu mengangkat air. Fenomena ini atau anggapan ini saya bisa mengerti karena ketika saya pernah memperbaiki pompa air sumur dangkal kecil itu, kan keluarannya biasa aja. Nah itu biasanya ada tetangga yang komentar, "Pak, pakai jet pump saja lah seperti punya saya, itu keluarannya jos." Ya pasti ya, karena wattnya lebih besar, terus bentuk impellernya juga beda. Padahal yang pelanggan yang saya perbaiki itu sebenarnya juga tetap bisa memakai pompa air sumur dangkal, tetapi cari aja yang wattnya lebih besar, itu keluarannya juga sama. Jadi karena jet pump itu dipasang bukan seperti peruntukannya dari pabrik, ya keluarannya besar, dipasang sebagai pompa air sumur dangkal. Jadi saya memberikan tutorial kepada Mas Opan itu, beliau memakai Sanyo itu tadi yang Japanese style.
ternyata tidak mengalir kronologinya seperti ini. Jadi ini video nanti akan lebih menjelaskan tentang fungsi dari pressure tadi, bagaimana men-settingnya ketika kita mengisi torrent, apalagi bila torrentnya sangat tinggi. Ceritanya Mas Opan ini habis mematikan pompa, nah ini loh, mengeluarkan pompa, mengeluarkan air dari perpipaan karena tabungnya bocor untuk dilas. Itu mohon teman-teman mendengarkan ya ocehan saya kronologi ini karena nanti akan penting. Ketika sudah dirakit kembali tabung yang bocor habis dilas tadi, pasti kan melepas pompa, melepas perpipaannya. Biasanya tidak mengalir itu, saya sering kejadian karena ada kotoran yang masuk ke dalam pipa hisap atau pipa dorong saat pembongkaran. Biasanya kalau saya membongkar pipa jet pump itu saya selalu hati-hati, selalu saya sumbat pakai kain atau pakai kertas di pipa tadi, mencegah kemasukan kotoran yang tidak disengaja. Jadi saya asumsikan mungkin Mas Opan ada kotoran yang masuk. Coba dipancing. Ya dipancing, dinyalakan sebentar, dibuka, pancingan berkurang. Tolong tambah lagi, suaranya kan ngorok. Berulang-ulang sampai penuh. Terus saya tanyakan instalasinya seperti apa. Lah ini akhirnya bisa sangat membantu. Ini Pak, mendatarnya dari sumur ya, jarak dari sumur itu sekitar 5 meter pompanya dipasang mendatar. Nah ini lebih penting lagi, misinya ke torrent yang hampir tingginya katanya 20 meter. Mohon dicatat ini teman-teman, 20 meter. Jadi ketika memancing tadi tidak akan langsung penuh karena ada pipa mendatar, itu harus diulang-ulang. Apalagi bila mendatarnya tadi naik di bagian sumurnya, pompanya lebih rendah. Itu ada udara terjebak yang membuat pemancingan susah. Kelihatannya penuh, tapi sebelumnya belum penuh sampai ke pipa yang bawah. Caranya ya diulang-ulang. Itu saya ada kasus sumbernya cuma jarak setengah meter atau 1 meter dari pompanya, tapi karena pipanya itu naik yang lebih tinggi di sumurnya, itu harus mancing berulang-ulang, ya kan, bisa setengah jam. Itu diisi penuh, kemudian keluaran ditutup, pancingan ditutup, nyalakan sebentar berapa detik, setelah itu matikan, pasti akan turun, isi lagi sampai penuh. Oke, sudah penuh, ternyata masih ada problem, nyala sebentar, seperti ngeslong, hilang lagi, kan terdengar ya teman-teman suara itu, ngangkat itu berat ya, hilang lagi. Terus saya minta coba dicek pancingannya berkurang sedikit sekali. Mungkin kalau dites ya pakai 1 gelas gitu. Diulang lagi seperti itu. Apakah kemungkinan tusen klepnya bawah bocor? Ya bisa jadi. Tapi kebanyakan tidak. Coba ini yang paling penting. Coba tolong lihat karena beliau habis membongkar ya, ada netes di pressure regulator tadi, yaitu yang disebut karet topi. Begitu lihat karet topi dibongkar, dipasang lagi, tolong difoto. Ternyata drat setelan itu kelihatan sekali sangat keluar, hampir lepas lah baut yang memakai kunci 10 tadi. Kayaknya disitulah penyebabnya. Tolong dikencangkan, ya sisakan berapa drat saja, pancing lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sampai merinding, beliau juga sampai terharu. Jam 1 malam kurang 5 menit kayaknya, air mengalir. Nah ini saya hubungkan dengan pertanyaan dari Mas Wid tadi. Ketika sekarang ini posisinya terpasang ya, terpasang pompa 250, saya bicara yang pompa sumur dulu, itu mengisi torrent. Kata Mas Wid itu sama tukangnya dikencangin bautnya. Ketika dikendorin, otomatisnya cetak-cetak. Lah ini saya bingung kan. Ini kan memakai radar, kenapa otomatis cetak-cetak? Saya lupa bahwa biasanya otomatis itu masih menempel ya, masih menempel di pompa meskipun mengisi radar, dan sambungan kabelnya juga masih ikut. Nah itu ya tinggal di bypass, tidak perlu melalui pressure switch, biar pompa tidak mati hidup. Tetapi kan otomatis tadi secara fisik akan cetak-cetak. Nah nanti itu bisa kita bahas. Jadi di bypass tadi memang benar pompanya tidak ikut hidup mati, tapi otomatis tadi secara fisik masih cetak-cetak karena mendapat tekanan yang tinggi dan rendah lagi cetak-cetak. Tapi pompa tetap jalan karena sudah di bypass. Kamanya begitu kalau sudah dilakukan bypass. Kali ini saya akan bahas kenapa itu bisa terjadi
pompa Mas Opan itu tidak mengalir setelah dibongkar. Dan kenapa Mas Wit ini ketika dikendorin, kenapa tukangnya itu di setel masuk ya ke dalam, lebih rapat baut tekanan setelan tadi. Ini kita bicara teknologi yang luar biasa dari Jepang. Jadi Jepang itu tetap saya akui lebih unggul dari orang Eropa dalam sistem perpompaan ya, terutama. Kayaknya juga teknologi apapun sekarang ini mereka juga unggul, apalagi Cina. Oke, langsung saja kita bahas cara kerja dari pompa jet pump. Dari situ Anda akan nanti bisa memahami kenapa itu tidak mengalir ketika setelan diloskan. Padahal sebelumnya mengalir normal, tidak ada kebuntuan di area nozzle jet pumpnya. Seperti inilah konstruksi dasar dari pompa air jet pump model Japanese style. Prinsipnya sama aja ya, juga dengan yang Italian style. Jadi pompa jet pump itu memakai impeller atau kipas sentrifugal. Namanya Mas sudah tahu ya model kipasnya. Itu kecenderungannya air itu terlempar keluar sangat cepat. Akhirnya di area tengahnya itu terjadi kevakuman yang sangat tinggi. Nanti hubungannya kalau dipakai sebagai booster atau kalau memakai satu pipa, nah itu nanti saat kita jelaskan. Jadi pastinya ada dua lubang di dalam ruang pompanya. Yang pertama disebut S ya teman-teman, suction, itu bagian hisap. Yang sebelahnya diameternya bisa beda, tapi umumnya kalau Japanese style yang benar ya seperti ini, kecuali tadi ya diameternya sama, ukuran 1/4. Nah itu kan rata-rata diperkecil sama tukang ya. Intinya menghemat material maksudnya. Yang kedua katanya supaya lebih kencang. Yang ketiga bisa jadi lubang sumurnya, bornya itu sempit. Jadi kalau dipasang pipa 1/4, dua-duanya tidak masuk. Padahal ini sangat berpengaruh teman-teman. Kalau bisa ya usahakan pipanya besar semua. Itu nanti next ada videonya. Jadi suction, yang kedua pressure. Sebut kita pipa hisap, pipa dorong. Nah, itu orang dikira yang dorong ya keluaran. Dorong itu kalau bahasa teksnya disebut discharge, keluaran, lepasan, pengaliran. Oke. Seperti itu. Jadi bagian tengah ini berhubungan langsung dengan diameter tengahnya di asnya impeller. Disitulah lubang hisapnya. Makanya ini sampai saya tulis takut kelupaan. Di depannya diffuser, tutup dari impeller tadi, ada o-ring perapat dengan tutup luar dari pompa ini yang berhubungan dengan plandesnya dengan pipa, supaya apa? Terjadi kerapatan. Air yang keluar dari bibir impeller tadi tidak masuk lagi ke hisap sini. Itu sangat fatal. Banyak kasus kejadian di pompa model apapun ya, Shimizu 260 juga pernah, ringnya itu depannya karetnya hilang. Alhamdulillah saya bisa beli itu. Kalau yang model ini saya kurang tahu ada enggak, tapi itu bisa dibuatkan sendiri dari karet. Yang penting diukur pas. Waktu dipasang tutupnya jangan sampai membuat diffuser tadi pecah, tertekan. Kita ukur biasanya mudahnya teknik bapak saya dikasih sesuatu yang lunak, ditempelin sabun colek atau wing, nanti dipres, nah itu ketahuan berapa packing yang kita butuhkan. Jadi o-ring di sini sangat vital, memisahkan bagian tekanan tinggi dengan bagian hisap supaya air yang keluar dari impeller tidak masuk lagi ke bagian hisap. Itu sangat fatal. Kemudian pada pompa Japanese style ini ada istimewanya. Inilah istimewanya yang disebut pressure regulator atau pressure control. Ini saya bikin ekstrim aja ya, ada di luar bagian pompa. Aslinya nempel di sini, tapi konstruksinya sebenarnya seperti ini. Di situ ada yang namanya karet topi ya, teman-teman. Ini kehebatan Jepang di sini pakai karet topi. Padahal model yang baru itu nanti ada stylenya di sini, tapi sebenarnya bukan karet, bukan membran yang ada pernya, tapi sebenarnya lebih ke stop run. Itu beda sekali ya dengan rancangan pabrik seperti ini. Cara kerjanya beda dan punya keunggulan. Oke, jadi modelnya seperti ini. Air di dalam jet pump itu seharusnya memang ada keluaran dari yang impeller tadi dicekik, tidak boleh ngelos sebagian. Kenapa? Harus dikembalikan ke pipa, jalur pipa dorong untuk mendorong mata jet. Semakin dalam permukaan air yang dihisap, maka keluaran di sini harus semakin dicekik. Artinya keluaran kan di bagian luar ini ya teman-teman. Ini katakanlah ini
Bisa saya gambar biar tidak terlalu banyak gambarnya ya. Ini diameter luar gitu ya dari impeller, maka air itu keluar cenderung gaya sentrifugal dari impeller sentrifugal tadi itu terlempar keluar semua. Apalagi bila kerannya dekat dengan pompa, selevel pompa gampangnya segitu, nggak tinggi-tinggi amat, maka dianggap tekanan di sini nol. Maka di ruangan pompa ini harus ada tekanan tinggi sekitar 20 PSI. Saya patokan itu aja 20 PSI. Semakin dalam permukaan air dan semakin Anda mengecilkan diameter pipa, maka tekanan di sini harus lebih tinggi lagi. Kalau tadi pakai 20 bisa lebih, semakin dalam maka tekanan di sini yang artinya ini kan juga bagian keluaran. Bagian keluar yang tersambung dengan bagian keluaran dari impeller tadi, makanya ditaruh persis sebelahnya. Itu tekanannya akan sama dengan bagian keluaran tadi. Ya harus 20 PSI yang masuk ke bawah. Itu minimal. Dan semakin dalam, semakin Anda memperkecil diameter pipa, maka tekanan harus lebih tinggi. Artinya keluaran kan dicekik tadi itu, dihambat. Ya. Tekanan yang semakin tinggi di sini dengan mencekik ini, ya pasti outputnya, discharge-nya, debitnya semakin kecil. Kalau ada yang bisa bikin tanpa dicekik ini, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi pabrikan Jepang itu dari awal sudah merancang seperti ini, ada ini. Bahkan ada yang tidak pakai, namanya Hitachi 150, langka itu. Nggak pakai ini, tapi sudah disetting di dalamnya. Keluaran ini, lubangnya sudah diperkecil sedemikian rupa sehingga pas. Oke, jadi perlu tekanan. Jadi kalau pabrikan itu, justru Siemens itu membuat ada lubang yang di bagian hisap itu, pentil ya, ukuran kalau tidak salah ukuran 1/4. Itu sebenarnya untuk menancapkan pressure gauge, untuk mengukur. Jadi bukan keluarannya ini yang diukur ya. Kalau pompa yang Italian style itu kan keluarannya dipasang meteran ya, ampere gitu. Tapi kalau Japanese style harusnya, kalau menurut buku itu, yang diukur adalah di bagian suction itu, ketika menyetel ini diusahakan tidak kurang dari 11 PSI. Ketika lebih kurang dari 11 PSI, pompa ngorok, kavitasi, suaranya kasar, ngorok, itu artinya tekanan di sini terlalu rendah, mendidih. Karena apa? Tekanan dari pendorong ini kurang besar. Artinya di sini terlalu ngelos. Jadi prinsipnya harus ada tekanan di area ini. Saya patokan ini aja ya, 20 PSI. Umumnya saya setel kalau di jarumnya itu kelihatannya. Kalau di bawah itu nanti mulai gerak-gerak. Nah, itu semakin dangkal permukaannya, ya ini bisa kita rendahkan lagi. Bisa kita perbuka lagi keluaran ini. Oke, cara kerja inilah yang luar biasa. Kayaknya kalau pabrik itu dari awal sudah diset ya, nggak ngelos gitu loh. Ada bautnya itu menekan. Sepertinya juga dirancang di 20 PSI tekanan pir ini. Oke, pahami ya teman-teman. Ini modelnya karet topi. Seperti ini. Ini nempel ke bodi. Jadi kalau bocor, netes keluar di baut itu, berarti ya karet ini bocor, karet topi itu, atau bagian bibir ini tidak rapat. Tidak kena pres baut yang 4 tadi. Keluaran akan ditahan oleh karet topi tadi. Nanti saya kasih fotonya. Foto dari Mas Pan 5 tahun yang lalu, jika beliau membongkar dengan karet topi. Kemudian akan, bila ada tekanan, dia akan ke sana mengembang, mendorong pir tadi, air akan keluar ke sini, masuk ke pipa yang dalam tangki. Pipa dalam tangki aja sudah dirancang dengan rupa tidak ngerojok di atas ya, tapi taruh di dasar, hampir mendekati dasar. Supaya apa? Supaya ada sisa udara di sini yang membuat pressure swing ini nggak cepat-cepat. Masih ada AVC ya. Nah, itu nanti cerita lain lagi untuk mengisi udara otomatis. Ini memang luar biasa Jepang. Beda dengan orang Eropa itu. Pakai cara yang ya? Misalnya ini pakai ilmu luar biasa kalau Jepang itu. AVC tadi. Ya, ini luar biasa di sini teman-teman. Jadi ini kayaknya sudah di setting 20. Ketika tekanan di pompa ini kurang dari 20, ya logika saja pasti akan selalu menutup. Baru ketika tekanan lebih dari 20, ini akan mendorong. Berapa tergantung ya. Pastinya pressure regulator ini akan tetap menjaga. Bila tekanan kurang akan ditutup. Kurang dari 20 ya nutup. Kalau kita setting, ya kita nggak bisa ngukur, saya nggak ngukur. Tapi
Ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau pabrikan sudah di setting itu nggak akan di loss ketika kita beli. Itu yang pastinya bikin kalau masang pompa air jet pump selama masang yang benar langsung mengalir. Sedangkan yang Italian style itu karena tidak ada petunjuk di situ perlu dipasang stop run, kadang-kadang tidak mengalir ya karena di loss itu. Jadi, perlu tekanan apa? Karena di sini perlu dikembalikan sebagian besar sebagian air tadi untuk ke mata jet. Tapi kalau Anda loss terus bisa mengalir ya alhamdulillah, saya nggak ribet itu. Bisa jadi memang sumbernya sangat dangkal atau konstruksi impellernya beda. Tapi di sini harus ada tekanan yang cukup untuk mendorong air ke bawah supaya di sini tidak terjadi tekanan yang rendah, kavitasi ngorok di bawah 11 PSI tadi ya. Itu yang membuat ngorok itu mendidih sebenarnya karena terlalu vakum, terlalu rendahnya tekanan di area hisap ini. Oke, jadi udah kelihatan ini konstruksi yang luar biasa. Ini sangat enak. Ini melebar sedikit ya. Ketika pompa itu dipakai di sumber air yang tidak stabil, itu susah kalau memakai yang Italian style. Ada kasus ya, pelanggan saya itu sumbernya permukaan airnya 3 meter ketika belum dihisap pagi hari gitu. Nanti ketika dihisap normal oleh jet pump itu dipakai 10 menit atau apa, nanti dia akan stabil di sekitar 12 meter. Nah ini kan, itu kan repot ya. Kalau pagi hari, kalau memakai yang model 260 itu harus kita loss. Kalau tidak di loss, cetak-cetak otomatisnya meskipun memakai radar ya. Nah, tapi nanti kalau di loss ketika 10 menit maka terlalu besar ini keluaran ini karena semakin dalam permukaan harus dicekik. Nah, itu ribet. Kalau memakai ini pasti enak teman-teman. Ketika pagi hari sumber air tinggi bisa jadi tekan di sini langsung bisa begitu nyala 60 atau 60 PSI atau 80 PSI. Pasti ini akan langsung terbuka, aman aja. Semakin besar tekanan melawan hanya settingan 20. Tapi ketika berkurang tadi, ini akan tetap dijaga di 20. Aman teman-teman. Persis kalau pompa tadi yang Italian style ketika udah normal, nanti bisa kita cekik sampai 20. Lubangnya semakin kecil. Tapi ketika pagi hari dicekik yang sebesar itu saat sudah yang 10 menit tadi beda. 20 sama. Mungkin kalau kita lihat nanti setelan sama ya. 20 PS itu dihandlenya sama. Ketika sudah menghisap dalam gitu loh. Jadi nggak bisa pakai yang model stop run tuh. Kalau permukaan air tidak stabil itu merepotkan sekali. Nah ini Jepang ini merancang yang luar biasa. Ketika masih pagi hari aman aja teman-teman. Langsung ini 80 ya. Wah, ketika ada pakai 10 menit kan permukaan turun. Mungkin jadi turun menjadi 50. Nggak ada masalah teman. Karena keluarnya tetap dijaga asal lebih dari 20 akan keluar. Tapi begitu kurang dia akan menutup. Oke. Ini kelebihan dari ini. Di sinilah letak permasalahan tadi. Yang pertama, yang Mas Opan itu kenapa saya suruh moto ini? Karena ini setelan sangat keluar, teman-teman. Sangat keluar. Ternyata itu tadi karena mengisi toren yang setinggi 20 meter. Teman-teman. Pabriknya itu kan merancangnya hanya keluar dari ya dekat sini aja gitu ya, keran. Nah kalau ini tingginya 20 meter pandonya ya. Itu tekanan yang diperlukan untuk sampai ke sana. Ini tinggi kolom air namanya. Ini pipa ya. Saya sambung ke sini saja ya. Isi tandon 20 meter. Maka ketika ini terisi air sepenuhnya ya, sampai udah mulai ngerocok itu pokoknya pipa ini terisi air, diukur di sini itu tekanannya akan 2 bar. Ya tinggi kolom air 10 meter itu hasilnya tekanan yang ada di bawah itu tekanannya adalah 1 bar, gambarnya begitu. Ini kalau 20 meter bisa 2 bar atau gambarnya sekitar 30 PSI. Bila sudah nyampe ke atas
Kita lihat, pasanglah di sini pressure gate itu, ketika pompa mati aja, selama ini sudah terisi akan 30 PSI. Ini yang jadi masalah. Pompa ini akhirnya dikendorin. Kenapa tidak bisa hidup ketika setelah dibongkar? Iya, itu masalahnya. Beliau habis membongkar, tentunya start awal itu pipa yang di sini kosong. Saya kembali lagi ke sini. Per tadi itu bisa kita asumsikan juga sebagai tekanan yang diperlukan untuk mendorong, menahan ini. Jadi per ini juga bisa kita gantikan sebagai air yang masuk pipa yang tinggi tadi. Jadi per ini bisa kita gantikan. Pokoknya per ini anggap tekanan dari luar yang diperlukan ya untuk menahan ini keluaran di ruang sini supaya tidak lebih dari supaya sekitar 20 PSI. Jadi tekanan di pipa ini juga nanti akan masuk ke sini ke ruang. Nah, tekanan ini kalau sudah air mengalir sampai atas, tekanan di sini akan 30 PSI. Apa yang terjadi karena ini kita keluarkan ya, mungkin sudah hampir tidak ada per ini, sudah tidak ada tekanannya lagi, yang aslinya 20 PSI tekanan di per ini. Jika dikendorin ya tinggal mungkin 0 atau mungkin ya 5 PSI aja, tekanan pernya kendor banget. Kenapa? Tidak ada masalah ketika sudah running, ya tidak ada masalah, kita start dari awal. Ketika Mas Pantu merakit pompa itu dari 0 ya kan, pasti pipa ini masih kosong habis dibongkar. Sementara di sini per itu dikendorin, ya sangat masih ada kencangan lah 5 PSI per. Apa yang terjadi? Ketika air di sini mencapai 5 PSI, baru ngisi langsung keluar. Langsung keluar. Maka perlu dipancing sedikit lagi. Itu bisa teman-teman dengan settingan ngelos tadi. Selama apa? Ya Anda telaten mancing sampai ini benar-benar bisa ngisi ke atas. Nggak mungkin teman. Bisa berjam-jam itu kan cuma 1 gelas ya. Tutup, pancingan diisi, nyalakan, berapa detik buka, berkurang 1 gelas, isi lagi. Itu sebenarnya sedang proses mengisi ke sini. Ataupun kalau yang pompa tabung merah itu, kalau tabungnya tidak ada tekanan udaranya 0, ya seperti itu, tidak mengalir, langsung isi masuk ke tangki. Karena itu tadi, ini sudah tidak bertekanan, pirnya tadi dikendorin pol, ya saya anggap masih ada tekanan 5 PSI. Tapi 5 PSI itu artinya begitu ada tekanan di sini 5 PSI saja sudah langsung dibuang, tidak ditahan nunggu sampai 20 PSI. Padahal syaratnya pompa jet itu bekerja di sini minimal 20. Itu jadi masalah. 5 PSI sudah dibuang, 5 PSI sudah keluar terus. Baru mencapai 5, nggak sampai 20 sudah keluar karena settingan di sini kurang dari 20 PSI per karet topi ini. Itu yang jadi masalah. Makanya tolong difoto. Alhamdulillah begitu itu difoto langsung ketahuan. Jadi proses pertama tadi tidak mengalir karena hisapnya apa? Mendatarnya cukup banyak, diulang-ulang. Ketika sudah penuh, dinyalakan tetap kok suaranya ngangkat sebentar. Kali berat. Kalau yang kosong tadi pasti suaranya tidak pernah ngangkat ya, tidak pernah berat. Yang kosong pipa hisap tadi. Oh, terus kurang terus ya, kurang nambah. Tetap nambahnya nggak banyak karena lihat ini panjang mendatarnya seberapa, kemudian tingginya semakin tinggi di ujung sana di sumur semakin sulit, semakin lama membuang anginnya. Itu tadi. Jadi diulang-ulang setelah penuh yang pipa hisapnya kasnya beda. Ada suara ngangkatnya beberapa detik. Berat. Terus lepas. Ya itu tadi. Pompa ini baru menghasilkan tekanan 5 PSI sudah dibuang. Akhirnya apa? Ya ini dikencangin dulu. Kencangin dulu standarnya lah. Agak kencang gak apa-apa. Anggap aja sampai 20 PSI lah kita perkirakan. Akan cek itu. Pompanya langsung bisa menyala. Cek aja di keran yang dekat katakanlah di sini. Nyala, serangan. Tapi kenapa ini harus kita kendorin? Ya, supaya lebih maksimal keluaran pompa ini. Kapan kita bisa mengendorin? Setelah pompa ini mengalirkan air sampai ke toren. Torennya kebetulan tinggi sekali, itulah kenapa dulu di los gitu, nggak masalah.
ini pun nggak pakai, ini pun langsung ini buang pun tidak ada masalah, karena tinggi 20 meter tadi memberikan tekanan sebesar 30 PSI ke sini, malah kurang rendah ini. Artinya cukup 15 meter gitu ya. Jadi ini masih tertahan, ini masih tertahan keluaran airnya ya, karena ngisi lebih tinggi tadi. Di sini menghasilkan tekanan 30 PSI setelah ini terisi, makanya dimatikan pompa, start lagi, tidak ada masalah karena di sini sudah ada tekanan sebesar 30 PSI hasil dari tekanan yang ada di pipa vertikal yang mengisi toren. Itu permasalahan. Jadi start awal tadi gagal karena di sini tidak ada yang menahan lagi. Pipa ini masih kosong semuanya karena habis dibongkar. Nah, kalau kemarin di keluarannya ada stop kerannya, nah itu bisa langsung menyala, teman. Tapi ini juga bisa kasus, teman. Pompa yang seperti ini kadang ini teman-teman diloskan ya. Nah itu ada ya. Saya pernah nyoba diloskan. Tapi keluarannya di sini yang dikasih stop keran itu masih gagal. Masih gagal. Karena apa? Masih ada ruang udara di sini yang masih empuk udara itu, bukan seperti pressure tank yang ada membrannya. Ini kan tekanan hanya tekanan atmosfer ya. Sebelum mendapat tekanan air ke atas, dia masih nol tekanan udara di sini. Pasti kalau ini di los, meskipun di sini diisi stop keran, air itu akan masih masuk ke sini mengisi tabung ini. Jadi kembali ke cerita kenapa pabrikannya juga sia-sia gitu. Yaitu ada bapak beli pompa air, bilangnya ke toko pompa otomatis, begitu sampai rumah tukangnya bilang, Pak lupa ya tadi nggak beli otomatisnya toren. Lupa, ini pompa saya kan sudah otomatis. Ya karena memakai otomatis radar ya. Ini hanya tidak terpakai sistem tabung ini sama pressure switch. Tapi biasanya ya dibiarkan saja kan tabungnya, biar ada tempat dudukan, pressure switch juga masih nempel, masih nyambung kabelnya. Tapi kalau kabel itu tersambung kadang jadi masalah. Ya ini kasus yang di Mas Wid tadi. Kalau kabel tadi masih nyambung ya, pompanya kan hidup mati ya. Kalau memang cetak-cetak. Tapi kalau kabelnya disambung langsung, yang otomatis tidak digunakan, secara fisik memang pompanya tidak mati, tapi ini masih terdengar bunyi cetak-cetak. Itu kenapa bisa terjadi? Nah, kemudian settingan pressure switch ini terlalu rendah. Jadi ketika sampai ke sini 30 PSI, teman-teman, 30 PSI itu hampir 2 bar ya. Kemungkinan settingan dari ini pressure switch ini tidak sampai. Kalau ini saya nggak tahu ya tingginya berapa di rumahnya Mas Wid tadi, tapi kalau saya pakai contoh ini katakanlah ya, maka tekanan off dari pressure switch ini harus ditinggikan lebih dari 2 bar. Ini yang jadi masalah kalau masih menggunakan ini ya. Misalkan apa, yang isi pakai pelampung lah, gamen itu sangat penting ini kalau menyetel seperti itu. Tapi ini kalau ceritanya ini bergabung dengan radar. Tapi kenapa masih cetak-cetak ketika ini dibesarkan? Ya ketika ini dibesarkan itu tekanan lebih tinggi lagi di ruang pompa ini. Kemarin dicekik ya kan, dicekik itu karena yang mungkin setelan awal habis menyalakan harus seperti itu. Tapi nanti boleh Anda besarkan ketika sudah nyampe di toren dengan catatan yang nggak sampai ngorok. Coba dikurangi pelan. Nah, ketika dikurangi kenapa cetak-cetak? Ya karena debitnya semakin besar. Karena itu debit itu nanti yang membuat tekanan gitu aja. Yang sebelumnya 15 liter per menit, ketika ini digendorin menjadi 20 liter per menit. Itu membuat otomatis lebih cepat menekan ini. Tekanan tadi, debit tadi membuat otomatis lebih cepat bekerja. Katakanlah dia disetting bawaannya 30 tidak sampai 2 bar off-nya. Ya sampai di sini aja dia udah jepret sendiri gitu teman-teman. Paham ya? Misalkan settingan otomatis itu disetting 1,8 seperti pompa kecil ya. Ya sampai di sini belum sampai sini, 1,8 kan sekitar sini ya. Tekanan ini 1,8 bar itu ya setinggi mungkin 18 meter sudah mati jepret. Nah itu ada kasus seperti di belakang saya, Pak itu harus dipancing juga keran ini untuk hidupnya. Iya ketika dipancing di sini tekanan ini akan turun. Nah kalau ini tinggi 1 meter ya pasti onnya kan 1 bar ya, padahal perlu cukup menurunkan 10 meter air ini
tekanan di sini kan 1 ya, baru on. Nah ini dibuka, ini membuat pipa di sini turun. Nah, itu kalau memakai pelampung ya harus settingannya di atas ini on-nya. Off-nya bisa sedikit lebih tinggi sedikit. Karena apa ya, kalau pelampung seperti itu teman-teman, jika habis mengisi terus tertutup off ya, pompa ini katanya bisa mencapai tekanan 45. Tapi kalau settingan cuma 1, settingan on-nya memakai pompa kecil ya, 1 kilogram ya, 1 cm per kilogram fos ya, on, off-nya katakan kita tinggikan ya sampai 2,4. Itu bisa ketika hidup ya, maka pelampung, saya bilang pelampung aja. Ketika pelampung itu, karena 2,4 sudah melampaui ya, 2,4 ini kan hanya 2 bar dan tinggi 20 meter, akan mengalir. Ketika pelampung tertutup, berarti tekanan matinya di 2,4. Begitu pelampung itu membuka, kenapa tidak bisa hidup pompanya? Iya, karena on-nya kan di set 1 kilogram. Sedangkan on di sini bisa mengalir ya ketika on-nya 30 PSI. Masih tinggi ini, air di sini menekan pressure switch masih 30 PSI. Ketika mati, pompa mati, air yang di sini setinggi pipa vertikal ini menekan pressure switch 30 PSI. Padahal setting dari pressure switch on-nya di 1 kilogram 15 PSI. Nah, ini perlu dipancing, dibuang di sini ya, sampai air turun 1 kilogramnya ya, sekitar 10 meter, air di sini turun 10 meter baru bisa hidup pompanya. Jadi cetak-cetak tadi kemungkinan itu tadi meskipun memakai radar, karena di sini mungkin settingan kalau pakai 20 meter ini di sini ya 2,1 gitu. Agak lama dia jepret karena pompanya kuat, masihan pompanya kuat, bisa menekan lebih dari 3 bar itu. Tapi settingan hanya 2,4 karena ini yang di sini cuma 10 meter, hanya perlu 2 bar. Debit yang besar tadi akan mengakibatkan sisa. Jika dikendorin kan sisa ya, masih keluarin keran di sini katakan hanya keran itu kecil ya, hanya 20 liter penuh, keluar dari pompa itu 35. Lah sisanya itu jadi tekanan, lama-lama akan mati pressure-nya ke 2,4. Kok bisa hidup? Ya kebetulan mungkin on-nya, nah itu diferensial ya, pompa yang Ican style itu ada diferensial, itu bisa diatur on off-nya itu, jaraknya itu diferensial. Kalau yang model ini, yang modelnya punya Shimizu yang ditabuh itu bukan kotak yang bulat, itu tidak bisa. Tapi kita bisa sebenarnya mengatur baut yang menekan platina, tapi rancangnya tidak bisa. Jadi diferensialnya itu tetap. Ketika kita menaikkan settingan dari ini diopeng ya, dikencangin gitu, maka on-nya juga naik, off-nya naik. Tapi diferensial ini, perbedaan off dan on itu tetap sama. Nah seperti ini, on 1 kg, off 2,4, itu diferensialnya berarti 1,4. Itu jaraknya kan sama terus. Pompa kecil kan hanya 1,8 ya, 1 kg on, off 1,8. Ini diferensial yang 0,8 itu tetap. Ketika Anda menaikkan, on-nya juga akan naik, off-nya naik. Oke, jadi inilah masalahnya teman-teman. Ketika dibesarkan di sini, berarti ini debitnya masih cukup besar ya. Harusnya ini boleh Anda keluarkan. Nah ini kenapa cetak-cetak? Ya ini harus dikencangin. Kalau masih terpasang ya, kencangin aja. Tapi kabelnya nggak perlu disambung supaya nggak cetak-cetak. Tapi kalau ini kabelnya tersambung, ya pompanya jadi hidup mati. Kenapa cetek-cetek atau interval pendek? Kemungkinan tabungnya ini sudah penuh air. Karena apa? Ngisi ini lama-lama di sini penuh. Apalagi AVC-nya sudah rusak, tidak mampu mengisi ini. Dan lagian karena ini mengisi torrent, AVC itu tidak akan bekerja. AVC itu bekerja ketika hidup matinya pompa ini memakai buka tutup air. Misalkan langsung ke keran gitu ya, atau ngisi torrentnya pakai pelampung, memakai pressure switch. Itu AVC bekerja. AVC itu bekerjanya ketika terjadi on off karena perbedaan tekanan. Nah, sudah ada video saya tentang AVC. Ketika diisi seperti ini mengisi torrent, lama-lama ini akan penuh air. Udara yang ada di tangki ini lama-lama kan
ikut larut ya ke discharge, ke pemakaian. Jadi pastinya kalau model ini mengisi toren memakai radar, lama-lama di dalam tabung ini akan semakin penuh airnya, akan semakin naik ke atas karena sistem AVC tidak bekerja. Karena AVC itu bekerja karena perbedaan tekanan. Ya sebenarnya ini sama ya, ketika ini sudah tinggi itu bisa AVC bekerja. Ya, ini tekanan balik dari sini, ketika radar off itu akan membantu. Tapi tidak sesignifikan ketika biasanya kita memakai kran langsung itu. Kenapa? Ya intervalnya kan lebih jarang. Frekuensi pemakaiannya sangat jarang. Padahal lebih banyak terbuangnya. Ini kalau pakai radar kan paling sehari hidup berapa kali. Tapi kalau langsung kran bisa puluhan kali, ratusan kali kalau pompa ini dipakai langsung ke kran. Setiap ada pemakaian, nah itu AVC itu bekerjanya berdasarkan on off karena tekanan. Itu ada yang saya di debat masalah itu. Saya sudah jelasin ya, karena saya hanya berteori tidak bisa membuktikan. Tapi ada videonya di channel Ada Manfaat itu cara kerja AVC ya, dengan memakai itu ya, dikasih selangnya ada warna airnya. Itu pokoknya seperti itu. Ketika terjadi perbedaan on off yang tinggi, itu bekerjanya AVC. Jadi kalau seperti ini lama-lama pastinya kemungkinan di dalam sini akan semakin berkurang udaranya, semakin berkurang apalagi sampai penuh. Proses switch ini akan menjadi sensitif sekali, terjadi perubahan sedikit hidup mati. Saya yakin banyak Mas itu sudah penuh tangkinya, itu bisa di tap ya, apalagi mengisi toren ya, matikan dulu yang ke arah toren, nah, buka blindersnya, itu kemudian sudah banyak air di sini. Tapi intinya proses switch itu tidak perlu difungsikan lagi, tapi bikin cetak-cetak ya, karena ketika dibesarkan tadi debitnya lebih besar yang akhirnya membuat pressure juga lebih cepat naik untuk memutuskan, mem-off-kan pressure switch dan cepat on. Karena apa? Tidak ada skoknya lagi. Udara itu sebagai skok ya, tidak ada elastisitas. Air itu tidak elastis, padat ya. Material yang tidak bisa dimanfaatkan gitu. Jadi pasti cetak-cetak mengganggu ya, meskipun ini kabelnya diputus, terjadi cetak-cetak kan mengganggu. Jadi ya ini disetting ditinggikan saja pressure switchnya atau dibuang airnya, dan ini silakan dikendorin lagi, boleh Anda kendorin selama patokannya ya pompanya mengalir, tidak ngorok, suaranya masih halus. Kemudian semakin tinggi tandon yang diisi ini harus semakin dibuka. Nah, kalau punya pressure gauge enak, yaitu menjaga tekanan di sini ya, gamanya sekitar 20 PSI. Itu patokannya. Kalau kedalaman permukaan air standar ya 15 itu. Semakin dalam permukaan air di sini harus semakin tinggi. Semakin dangkal di sini cukup rendah. Tapi tetap saja di sini harus ada tekanan yang masuk ke dalam mata jet. Selama mata jet tadi, pompa jet ini dipakai untuk menghisap air sesuai peruntukannya. Jadi kalau memakai ankle ini ya teman-teman, saya belum pernah nyoba, belum pernah mengukur. Kalau mencobanya udah pernah, hanya dipakai disumbat ya keluar ini. Saya hanya mampu sekitar 4 atau 5 meter. Lebih dari itu bukannya tidak mampu teman. Kevakumannya terlalu tinggi, mau bikin ngorok gitu loh. Justru pompa sentrifugal, kipas impeller sentrifugal itu sangat mampu menghisap, punya hisapan yang kuat. Tapi kita gunakannya air itu langsung dibuang. Padahal air itu juga sebagai perapat. Akhirnya air yang terbuang tadi terisi oleh udara. Digantikan udara itu yang membuat ngorok. Jadi maksimal kalau dipakai ankle ya 4 meter permukaan air. Lebih dari itu akan ngorok. Akhirnya apa? Perlu dicekik keluarannya. Nah itu daripada dicekik, pasang aja mata jet di depannya dari pompa ini. Tidak perlu masuk ke dalam sumur. Artinya pompa ini dijadikan semi jet gitu. Itu yang membuat apa? Ya karena ada air yang dikembalikan lagi ke bagian tengah impeller supaya tidak ngorok. Nah dibuang lagi kan air itu untuk membantu. Jadi kalau tidak pakai mata jet, ya biasanya harus kita cekik. Tapi itu nggak berhasil biasanya. Yang berhasil yaitu dipasang mata jet di depannya pompa saja, tidak perlu masuk ke dalam sumur. Selama permukaan airnya ya sekitar maksimal 8-9 meter. Jadi seperti itulah sistem kerja dari ini. Karena ini impeller sentrifugal itu memang karakternya beda sekali. Intinya yang punya Mas Fit tadi, selama mungkin kan ya boleh dikendorin supaya debitnya bisa terpakai dengan maksimal, dengan batasan jangan sampai ngorok, suaranya masih halus.
Dan ini bisa dikencangkan lagi supaya tidak cetek-cetek, dan kabelnya tidak perlu mampir ke pressure switch ini karena sudah mengisi torrent memakai radar. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mungkin ini berlepotan ya, karena saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, jadi ada yang banyak kritik itu bahasanya yang tidak terstruktur sistematis. Mohon maaf, seperti itulah memang kemampuan saya dalam berbicara yang tidak bisa terstruktur sistematis, karena tidak pakai konsep juga ngomongnya langsung. Jadi sekali lagi, bila ada kesalahan pasti ada kesalahan, itu murni dari keterbatasan ilmu saya. Tapi bila ada manfaatnya, mudah-mudahan itu bisa Anda pergunakan. Insya Allah ilmu itu dari Tuhan, bukan dari kepintaran saya pribadi. Sekali lagi mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya bagi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.